Pasca OTT KPK yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Musi Banyuasin, KPK terus melakukan penggeledahan di beberapa kantor dinas pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Mulai dari kantor dinas PUPR hingga kantor Ikatan Keluarga Muba di Kota Palembang. Untuk lebih jelasnya, sudah tersambung bersama dengan kami Bapak Yusa Farhan, pengamat politik Citra Institute. Selamat petang Pak Yusa. Selamat petang, Mas. Baik, Pak Yusa, ini melihat pergerakan KPK yang masih terus melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Sebetulnya apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, Pak Yusa? Ya, terima kasih, Mas. Ya, saya kira beberapa waktu yang lalu, 16 Oktober 2021, KPK kan memang sudah melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa mereka telah menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga menaikkan statusnya dan menetapkan tersangka. Nah, saya kira sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Nah, persoalan bahwa hari ini KPK melanjutkan tugasnya, saya kira ini bagian dari cara KPK untuk bekerja bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK itu sendiri. Selain memang kewenangan untuk melakukan penyelidikan itu juga akan dilindungi oleh undang-undang. Nah, saya kira sejauh ini KPK tetap on the track bekerja berdasarkan asas akuntabilitas dan kepentingan umum, dan tentu publik berharap apa yang dilakukan KPK ini bisa menjadikan kasus ini menjadi sangat terang benderang sehingga dapat diungkap, apalagi jika ada bukti-bukti baru yang ditemukan oleh KPK. Jadi saya kira apa yang dilakukan KPK, kalau pertanyaannya tadi, apakah secara politik ini dilakukan karena kebetulan yang terlibat adalah petinggi Partai Golkar, ya saya kira argumentasi ini tidak atau kurang pas ya. Bukan karena persoalan tersangkanya adalah Partai Golkar, tetapi apa yang dilakukan KPK sekali lagi ini juga harus kita dorong, harus kita dukung karena menjadi bagian juga dari upaya KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK itu sendiri. Saya kira sejauh ini apa yang dilakukan KPK sudah on the track bekerja undang-undang. Baik, Pak Yusa. Baik Pak Yusa, apakah tidak cukup barang bukti yang telah ditemukan oleh KPK, yaitu uang senilai 1,5 miliar rupiah serta 4 tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK? Ya, beberapa waktu yang lalu KPK sudah merilis ya barang bukti senilai 1,5 miliar dan 270 juta, dan dari beberapa penggeledahan beberapa waktu yang lalu juga akan ditemukan beberapa bukti termasuk dokumen-dokumen elektronik dan sejumlah uang. Nah, saya kira dari beberapa pengalaman yang ada, ini sangat sulit bagi tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK ini untuk bisa lolos. Nah, apa yang dilakukan KPK saya kira sejauh ini sudah berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Jadi kalaupun KPK tetap melakukan penggeledahan, penyelidikan, ya saya kira KPK memang ya sudah semestinya untuk melakukan atau menuntaskan perkara tersebut. Apalagi ini menyangkut perkara yang tidak tunggal. Ya, kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh KPK ini Pak Dodi Reza juga kan beberapa kasus juga yang diduga terkait, jadi bukan hanya satu kasus saja. Jadi apa yang dilakukan KPK saya kira sudah on the track, Pak. Baik, Pak Yusa, terkait dengan pergantian jabatan struktural di lingkungan Partai Golkar sendiri, yakni pergantian sebagai Ketua DPP yang dijabat oleh Dodi Reza Alex sebelumnya atau DRA, ini ditunjuk PLT dari luar Sumsel. Ini sebetulnya apa yang terjadi dalam internal partai ini sendiri, kalau dilihat dari kacamata politik? Iya, Pak Bobi tentu kan beliau adalah Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera II yang meliputi juga wilayah Sumatera Selatan. Jadi saya kira dalam konteks ini justru Partai Golkar sudah tepat menunjuk Pak Bobi, mengingat saya kira figur Pak Bobi ini merefleksikan beberapa kelebihan ya. Beliau juga terlihat soft, dan tugas utama beliau kan bagaimana mengantarkan atau menormalisasi persoalan-persoalan yang ada di DPD Partai Golkar Sumatera Selatan sejak tertangkapnya atau sejak ditetapkannya Pak Dodi Reza sebagai tersangka. Baik. Mengantarkan untuk dilakukan musdalub Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan.
Jadi saya kira DPP Golkar dalam konteks ini sudah benar karena kewenangan DPP juga salah satunya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat DPD. Baik, terima kasih Pak Yusa telah bergabung bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Yusa.